Oke gengs, kembali lagi bersama Obud Orang Buto, channel tutorial edukasi dan motivasi. Enjoy! Kartu prakerja yang kemarin saudara Anda sempat ingat, kemarin bahkan juga dari awal sempat jadi polemik dan sekarang justru berubah wajah menjadi bantuan sosial dari pemerintah. Dan kemudian apakah ini nantinya akan seefektif kartu prakerja atau lebih efektif setelah berubah wajah, berubah nama? Dan saya sudah bergabung pagi hari ini dengan Eko Listianto, Wakil Direktur Lembaga Peneliti Indef. Selamat pagi Mas Eko, apa kabar, sehat? Ya, selamat pagi Mbak Medop. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Eko, seperti kita tahu, kegaduhan di awal bergulirnya kartu prakerja ini kita banyak temukan. Nah, sekarang justru kartu prakerja ini berubah wajah jadi bantuan sosial dari pemerintah. Tujuannya agar tepat sasaran. Nah, apa sebenarnya perbedaan besar dengan gagasan di awal dan nanti sejauh mana efektivitasnya, Mas? Oke, ya kalau perbedaan besarnya kan terutama quote-unquote paket bundlingnya kan dipisah lagi gitu ya. Jadi memang arahnya adalah kartu prakerja memang untuk meningkatkan skill dan ini kemampuan para pekerja. Terus kemudian ya bansos adalah memang lebih kepada kebutuhan dasar ya karena terdampak efek pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya pembedaannya di situ. Tapi memang kan secara keseluruhan ini tetap dilakukan ya kartu prakerja ini ke depan begitu. Oke, itu sekarang kita lebih ke fokus soal keterlibatan perusahaan platform digital yang awal-awalnya nih Mas sempat dikritik karena konflik kepentingan. Nah, pemerintah kemudian sekarang beri solusi keterlibatan, ada BUMN, kemudian juga BUMD dan juga pihak swasta lainnya. Nah, apakah benar ini nantinya bisa menekan konflik kepentingan, Mas? Ya, intinya semakin banyak platform dan para pelaku yang masuk di situ sebetulnya memungkinkan untuk terjadi lebih kepada harga pasar lah katakanlah begitu ya, sehingga konflik kepentingan bisa dihindari. Nah, tapi memang seberapa besar kemudian para pelaku-pelaku yang lain atau orang-orang baru yang masuk ke pasar ini nanti itu adalah memang punya kemampuan yang sama ya atau setara dengan platform-platform yang sudah ada. Itu adalah tantangannya. Kalau enggak ya tetap nanti yang akan banyak katakanlah diakses ya tetap yang memang sudah istilahnya sudah punya pengalaman lah ya Platform digital ini. Ya platform digital ini saya rasa itu sih gitu. Tapi setidaknya ini juga memberikan ruang gitu ya bagi yang lain untuk ikut terlibat gitu dan mungkin juga perlu ada bagaimana mekanisme semuanya supaya sebanyak-banyaknya para penyedia platform ini bisa berkontribusi begitu saya rasa. Oke, kalau soal paket bundling yang kemudian juga sekarang dihentikan dan namanya juga kemudian diganti pelatihan via daring dan juga tatap muka, apakah ini juga bakal efektif, Mas Eko? Ya ini problemnya efektivitas ini kalau kita ukur dari ilmu yang terserap ya ke mereka peserta dan kemudian terimplementasikan, saya rasa memang ini tantangan utamanya begitu karena mungkin ada beberapa yang bisa ya secara online, tapi sebagian besar sebetulnya yang dibutuhkan juga teman-teman ini ya yang terkena dampak dari COVID-19 ini kan sebenarnya juga banyak kan masih offline gitu. Kalau kita lihat sektor-sektor yang positif atau katakanlah dapat windfall dari situasi pandemi ini kan relatif ya perlu offline begitu ya. Ada sektor pangan ya, ada sektor yang digital mungkin bisa online, tapi di luar itu saya rasa masih memerlukan istilahnya praktikum gitu yang itu tidak mungkin juga dilakukan dengan online gitu. Ini artinya Mas Eko harus ada prakteknya begitu ya, yang offline ini yang Anda maksud ya? Iya, saya rasa iya. Jadi bagaimanapun kan skill yang dilatih itu kan bukan orang yang sangat istilahnya punya basic yang sudah digital minded ya. Rata-rata kan mereka juga lulusan SMP atau SMA atau SMK begitu. Jadi memang masih memerlukan model-model yang memerlukan istilahnya ya tatap muka dan juga praktek langsung. Kerjanya lebih nyata, kelihatan real bentuknya seperti apa gitu ya? Benar. Oke, Mas Eko, kita kembali ke pertanyaan dasar saya dan juga mungkin pertanyaan publik. Nah, jika pelatihan selesai nih, mereka siap bekerjakan? Nah, seberapa besar atau berapa persen sebenarnya industri yang siap untuk menyerap tenaga-tenaga mereka ini, Mas? Ya, kalau kita bicara situasi hari ini, sebetulnya ya kartu prakerja itu belum bisa menjawab ya tantangan terhadap peningkatan pengangguran yang terjadi saat ini. Karena ini bagaimanapun secara ini kan juga ekonomi kita belum bergerak secara normal ya. Industri masih dibatasi, semua kan masih terbatas. Kapasitasnya hanya separuh dari
kapasitas sebelum pandemi. Jadi kalau kemudian kita berharap banyak dari kartu prakerja bisa jadi jawaban solusi atas peningkatan pengangguran, saya rasa itu terlalu muluk-muluk ya. Tapi setidaknya ini memang bisa membantu untuk upskilling ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang ikut di kartu prakerja itu juga perlu memikirkan sebetulnya skill-skill apa yang dibutuhkan setelah pandemi gitu. Jadi tidak hanya sekedar, oh saya pengen bahasa Inggris, saya pengen ini, tapi sebetulnya apa sih yang Nanti di lapangan ini setelah pandemi terutama ya, Mas. Iya, itu yang sebetulnya mungkin akan banyak dicari oleh dunia industri begitu. Skill-skill yang kemudian memang tercipta setelah masa pandemi itu berakhir gitu kan, tidak harus balik lagi ke situasi seperti dulu. Normal kan, dulu. Ya. Ada hal baru gitu yang itu mungkin berkembang begitu. Nah itu ya pemerintah perlu menyarankan juga melakukan kajian-kajian riset yang kemudian bisa membawa pada situasi ini loh sektor-sektor yang kira-kira akan banyak terserap ke depan gitu ya. Masukan industri juga penting untuk membantu supaya lebih maksimal lagi nanti ini programnya ya. Gitu ya. Iya, jadi saya rasa itu yang pertama harus dilakukan ya, identifikasi sektor-sektor yang kira-kira akan tumbuh bangkit cepat di setelah COVID-19, dan kemudian juga masukan dari industri penting untuk kita mematchingkan antara pasar dengan penggunanya begitu. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami sekaligus juga memberikan kami banyak informasi. Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Lembaga Peneliti Indef, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis hari ini.